Lewis Hilton! It's saved again from Martin Paz! We'll lift it up, and the header is saved again! Martin Paz! What a game! That's another brilliant save from Paz. That's a header. Kabar membanggakan datang dari calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, pada babak 16 besar US Open Cup atau kompetisi piala domestik sistem gugur sepak bola Amerika Serikat. Martin Paes melakukan 8 kali save pada pertandingan tersebut. Dalam beberapa kali save tersebut, diantaranya ia mampu menepis sepakan keras dari dalam kotak penalti. Tak hanya itu, Paes juga menepis bola sepakan bebas dari luar kotak penalti saat bola sepakan bebas itu terpantul dan menjadi bola muntah. Ia juga bisa memblok bola yang disepakan bola pemain lawan. Penampilan apiknya itu mendapat pujian dari FC Dallas dalam keterangan Instagram klub Jumat 24 Mei 2024. Dengan kemenangan itu, FC Dallas melaju ke perempat final. Di perempat final, FC Dallas akan melawan Sporting Kansas City pada tanggal 11 Juli 2024. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 April 2024. Ia diproyeksikan akan menjadi kiper timnas Indonesia. Akan tetapi nama Paes belum masuk daftar pemain timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disinyalir lantaran perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum selesai. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, hanya memanggil 2 kiper ke timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. 2 kiper itu ialah Hernando Ari dan Adi Satrio. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni, lalu menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Kedua pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, timnas Indonesia akan menghadapi laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni 2024. Bek timnas Indonesia, Jay Ijes, berbicara tentang julukan Bang Jayadi yang disematkan kepadanya dari fans sepak bola tanah air. Ya, Jay Ijes menerima banyak cinta dari penggemar sepak bola Indonesia setelah merampungkan proses naturalisasi. Tak sampai di situ, fans sepak bola Indonesia bahkan kerap memanggil Jay Ijes dengan sebutan Bang Jayadi. Jay Ijes pun tidak masalah dengan panggilan Bang Jayadi. Ia justru merasa tersanjung dengan cinta yang diberikan penggemar. Senang sekali melihat banyak kabar ini, kata Jay Ijes dikutip dari laman resmi FIFA pada Kamis 23 Mei 2024. Julukan bukan hanya saya yang mendapatkannya, tetapi juga para pemain keturunan Eropa yang bermain di timnas Indonesia, lanjutnya. Bek milik Venezia itu bahkan sangat senang saat nama Bang Jayadi disorakan setelah dia membela timnas Indonesia. Sesudah laga, saya mendengar semua orang memanggil saya Bang Jayadi, kata pemain berumur 23 tahun tersebut. Pandit asal Vietnam, Quang Tung, menilai negaranya memiliki peluang lebih kecil ketimbang timnas Indonesia untuk menjuarai ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 bakal digelar pada bulan November mendatang. Drawing grup turnamen ini telah dilakukan pada tanggal 21 Mei lalu. Hasil drawing menempatkan timnas Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama, yakni grup B. 3 negara lain di grup ini ada Filipina, Laos, dan juga Myanmar. Sedangkan Thailand yang merupakan juara bertahan menempati grup A. Thailand nantinya harus bersaing dengan Malaysia, Kamboja, Singapura, dan pemenang laga Brunei versus Timur Leste. Sementara itu, Quang Tung menilai bahwa ada 3 negara yang berpeluang meraih juara ASEAN Cup 2024. 3 negara tersebut yakni timnas Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam.
Menariknya, Quang Tung justru menempatkan Vietnam di bawah Thailand dan timnas Indonesia. Menurutnya, peluang juara Thailand mencapai 40%. Timnas Indonesia diurutkan kedua dengan 32%, sedangkan Vietnam menempati urutan ketiga dengan peluang 28%. Peluangnya masih terbagi antar tim. Misalnya Thailand 40%, Indonesia 32%, dan kita 28%, kata Quang Tung dilansir bolasport.com dari Soha. Kita tidak tampil bagus dan lawannya seperti Indonesia semakin bagus, ujarnya. Meski begitu, Quang Tung percaya Vietnam tetap memiliki kesempatan untuk menjuarai ASEAN Cup 2024. Terlebih, Vietnam masih masuk dalam pos 1 di undian grup ASEAN Cup 2024. Hal ini membuktikan bahwa timnas Vietnam tetap patut diperhitungkan. Tim nasional, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola tanah air Muhammad Gusnaini berharap pelatih Sintayong menggunakan komposisi pemain muda dan bertalenta di Liga 1 untuk berlaga di ajang tersebut. Pria yang akrab disapa Bungkus itu sangat berharap Sintayong memberikan ruang kepada para pemain muda guna regenerasi timnas Indonesia level senior. Apalagi menurutnya, pemain yang mentas di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk hingga Jordi Amat dirasa sulit untuk merapat karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Secara pribadi, saya berharap di Piala AFF ini, timnas Indonesia lebih banyak memberi ruang buat pemain muda. Pemain yang disiapkan untuk menjadi calon pemain andalan timnas senior di masa depan, kata Bungkus kepada MNC Portal Indonesia pada hari Jumat 24 Mei 2024. Mungkin agak sulit mendapatkan semua pemain terbaik di Piala AFF. Soalnya ini bukan bagian dari kalender FIFA. Inilah kesempatan terbaik melihat talenta-talenta hasil kompetisi domestik mewarnai timnas senior, lanjutnya.